Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Hope you all it's fun and stay healthy. Okay, today we will learn on the chapter 6. I have made chocolate pudding twice this week, and the topic is, have you finished your homework? Nah, hari ini kita akan belajar pada bab 6, topiknya adalah have you finished your homework, atau di Indonesia kan, sudahkah kamu menyelesaikan pekerjaan rumahmu atau PR-mu? Nah, untuk kata sudah atau have or has itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan present perfect tense. Present perfect tense itu apa? Next slide, go to next slide, and we will learn more about what is present perfect tense. Nah, present perfect tense refers to activities that start in the past and continue to the present. Jadi, present perfect tense ini menuju kepada kejadian atau aktivitas yang terjadi pada masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Nah, untuk form atau rumus dasar dari present perfect tense itu ada have or has plus verb 3. Nah, untuk have itu subjeknya ada I, you, they, we. Sedangkan untuk has subjeknya he, she, it. Nah, itu kegunaan itu subjek dari have, has. I itu adalah saya, you itu adalah kamu, they itu adalah mereka, we adalah kita, he kata ganti untuk laki-laki, she kata ganti untuk nama perempuan, dan it itu ada ditujukan kepada benda. Dan verb 3, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, di sini untuk present perfect tense kita menggunakan verb 3. Oke, lanjut on the next slide. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan yang pertama, tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. For example, they have lived in Bantul since 1998. Mereka sudah tinggal di Bantul sejak 1998. Dan sampai sekarang mereka masih tinggal di Bantul. Jadi kejadian yang mereka menceritakan kejadian yang lalu, tapi sampai sekarang juga masih berlanjut. Nah, yang kedua, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai atau belum berakhir. For example, Sarah has been to the hospital twice this week. Sarah sudah berada di rumah sakit 2 minggu ini, dan sekarang juga dia masih di rumah sakit. Terus yang ketiga, tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Contoh, I and my family has visit Bali several times. Untuk yang keempat, tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Contoh, Tony has just bought a new car. Jadi Tony baru saja membeli mobilnya. Di sini kita menggunakan just. Oke. Selanjutnya kita menuju ke contoh pola kalimat nominal sentence. Nah, ini untuk present perfect tense yang tidak menggunakan kata kerja. Di sini ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, untuk kalimat positif itu ada subject plus have, has plus been plus complement.
Contoh, they have been in Jakarta for a long time. Jadi mereka itu sudah di Jakarta sejak lama. They di sini sebagai subjek, setelah itu auxiliary. Karena they jadi menggunakan have, setelah itu ditambahkan dengan been, setelah itu complementnya in Jakarta for a long time. Kedua, kalimat negatif. Nah, untuk kalimat negatif di sini kita tinggal menambahkan kata not setelah have or has. Contoh, they have not been in Jakarta for a long time. Jadi mereka sudah tidak di Jakarta sejak lama. Itu contoh untuk negatif. Lanjut ke interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalau untuk kalimat tanya kita menaruh auxiliary-nya di depan. Contoh, have, has plus subject plus been plus complement. Contoh kalimatnya, they have have they been in Jakarta for a long time. Di sini ada question mark-nya ya. Apakah mereka sudah di Jakarta sejak lama? Nah, itu untuk kalimat interrogatif. Lanjut. Pola kalimat untuk verbal sentence-nya. Di sini kita contoh menggunakan kata kerja, dan kata kerja yang digunakan adalah verb 3. Untuk kalimat positif rumusnya ada subject plus have, has plus verb 3. Contoh, they have learned English for 1 year. Jadi mereka sudah belajar bahasa Inggris setahun. Sudah setahun mereka belajar bahasa Inggris. Di sini they sebagai subjek, have auxiliary, learn sebagai verb 3. Sedangkan English for 1 year itu sebagai objeknya. Negatif, kalau untuk negatif rumusnya kita tinggal menambahkan kata not setelah have or has. Contoh, they have not learned English for 1 year. Mereka sudah tidak belajar bahasa Inggris selama setahun. Oke, interrogatif. Kita jangan lupa menaruh auxiliary pada awal kalimat. Contoh, have they learned English for 1 year? Apakah mereka belajar bahasa Inggris selama setahun? Nah, itu contoh dari kalimat verbal. Okay, I think that's all for today. Hope you get the point. And about your assignment today, I will send you by WhatsApp. Okay, thank you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.